Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 16 April 2023, Pekan Paskah yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam ruang itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus memperlihatkan kemuliaan kebangkitannya kepada para muridnya secara bertahap. Sebab mereka masih sulit percaya sekalipun melihat kubur kosong dan mendengar kesaksian tentang penampakan Yesus yang bangkit dari para perempuan. Saat menampakkan diri, Yesus memberi kedamaian batin dalam diri mereka yang masih dilanda ketakutan. Dia juga mengutus mereka untuk menyampaikan kabar gembira
sambil dikuatkan dengan anugerah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memperlengkapi mereka dengan kuasa rahmat dan kekuatan. Thomas, salah seorang murid, masih tidak percaya pada kebangkitan Yesus. Ia tampak seperti orang yang skeptis dan pesimis. Di Betania, Thomas pernah berkata kepada para murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan Dia." Ia sangat mencintai Yesus, tetapi ia kehilangan semangat ketika harus bersama Yesus dalam sengsara dan penyalibannya. Setelah kematian Yesus, Thomas menarik diri dari para murid. Ia ingin sendiri daripada bersama-sama dalam masa-masa sulit. Ia meragukan kesaksian para perempuan dan murid-murid lainnya. Ketika Thomas akhirnya memiliki keberanian untuk bergabung kembali dengan para murid lainnya, Yesus hadir dan meyakinkan bahwa Dia sungguh telah mengalahkan maut dan bangkit. Dengan melihat Yesus, iman Thomas akan kebangkitan telah lahir. Apakah kita harus menunggu kehadiran Yesus secara fisik supaya iman kita kuat? Ataukah dengan iman yang kuat kita sudah mampu untuk mengalami kehadiran Yesus secara rohani? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh Kudus dan kuatkanlah iman kami dalam janji-Mu dan harapan kami dalam kuasa kebangkitan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam